Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Oke Alfiansa sebagai apoteker di Apotek Koa Pharma. Selamat pagi. Ya, baik, saya akan memverifikasi terlebih dahulu apakah ini dengan Ibu Lina sendiri. Benar. Berapa umur Ibu? 64 tahun. Di mana alamat Ibu? Di Minjo. Selanjutnya untuk verifikasi identitas dokter yang memberikan resep, dengan dokter siapa yang memberikan resep pada Ibu? Dr. Supriyati. Dokter Supriyati. Selanjutnya apa saja keluhan Ibu saat diperiksa dokter? Keluarnya itu sering mengantuk, demam berat badan, luka yang belum sembuh, sama gula darahnya naik. Selanjutnya, sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan tentang indikasi obat yang diresepkan pada Ibu? Sudah Mas, tapi itu untuk mengontrol tekanan gula darah. Apakah dokter sudah menjelaskan tentang cara pemakaian obat? Belum Mas. Terus apakah dokter telah menjelaskan tentang harapan setelah menggunakan obat? Belum. Selanjutnya, apakah sebelumnya Ibu memiliki riwayat penyakit dan riwayat penggunaan obat lain? Tidak ada Mas. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki alergi obat atau makanan? Tidak ada, tidak memiliki riwayat alergi. Selanjutnya, apakah terdapat riwayat penyakit yang dialami keluarga Ibu? Kalau riwayat keluarga, kebetulan ayah mengidap DM. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki kebiasaan yang dapat mengindikasikan penyakit yang Ibu alami seperti merokok dan meminum alkohol? Kalau kebiasaan itu sering itu makan yang tinggi gula, terus olahraganya itu tidak teratur, sering tiduran. Oh, gitu. Baik Ibu, saya akan memberikan konseling kepada Ibu. Konseling ini dimaksudkan agar dapat menurunkan kadar gula darah Ibu pada rentang normal. Apakah Ibu bersedia saya berikan konseling? Bersedia. Terima kasih informasi yang sudah Ibu berikan. Di sini obat yang diresepkan oleh dokter untuk Ibu adalah yang pertama adalah insulin lantus pen beserta jam suntiknya dan obat glukopak 500 mg untuk mengatur kadar gula darah tetap baik. Yang pertama ada lantus nomor 1, indikasinya obat ini diindikasikan untuk penderita diabetes mellitus, penggunaan 1 kali sehari. Dan selanjutnya ada glukopak 500 mg, indikasinya obat ini diindikasikan untuk penderita diabetes mellitus, penggunaan 3 kali 1 hari sebelum makan. Apakah sampai di sini ada yang kurang dipahami oleh Ibu? Tidak ada Mas. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan dari insulin pen. Di sini sudah disiapkan insulin lantus nomor 1 yang sudah dikeluarkan dari lemari pendingin. Sebelum penggunaan insulin ini sebaiknya kita harus cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir atau antiseptik. Setelah itu dilakukan seperti ini dan jangan digocok. Setelah itu ini jarum suntik yang sudah dikeluarkan dari kemasan dan hanya dibuka ketika ingin digunakan. Cara penggunaan insulin pen ini dibuka penutupnya, lalu dipasang pada jarum suntik, diputar searah jarum suntik, diputar sampai menutup secara sempurna. Dan di bagian sini terdapat dosis. Untuk mengecek besaran dosisnya, di sini dosis yang tertera adalah 15 unit, maka putar sebanyak 15 kali. 15 kali cek apakah insulin bekerja dengan baik. Dilakukan pemutaran sebanyak 1-2 kali. Lalu coba disuntikkan, jika keluar cairan maka insulin bekerja dengan baik.
Begini cara memegangnya. Setelah itu dicoba disuntikkan. Jika keluar cairan maka insulin bekerja dengan. Lalu dilakukan penyuntikan pada area lemak dengan tegak lurus saat penyuntikan. Jadi seperti ini disuntikkan sampai menekan suntikan sampai tanda dosisnya 0. Jarum dilepas dan ditutup kembali. Selanjutnya untuk penggunaan glukopak diminum sebelum makan 3 kali sehari. Penggunaan bersama insulin, glukopak ini diminum secara perolahan terlebih dahulu. Setelah itu lakukan penyuntikan insulin dan ditunggu 15-30 menit. Setelah itu boleh makan berat. Penyimpanan insulin sendiri disimpan dalam kulkas, dan untuk penyimpanan glukopaknya disimpan pada suhu 25 derajat Celcius dan jauhkan dari sinar matahari. Jika terjadi efek samping seperti jika pada saat penggunaan insulin ibu merasakan bengkak pada jaringan pada anggota tubuh, tidak masalah karena dapat hilang secara spontan dalam beberapa hari. Dan jika terjadi bengkak lalu mengganggu aktivitas dan terjadinya memar pada lokasi penyuntikan, maka segera konsultasikan ke dokter. Jika saat menggunakan glukopak ini ibu takut terjadi hipoglikemik, maka sebaiknya ibu menyediakan makanan atau minuman manis sehingga kadar gula ibu tetap normal dan dapat kembali naik. Untuk pembuangan jarum suntiknya ini maka harus dipatahkan terlebih dahulu menggunakan alat bantu. Itu dipatahkan agar tidak disalahgunakan oleh orang yang melakukannya, dan sebaiknya dibuang pada limbah tertentu. Dan pada resep ini tidak bisa ditebus kembali karena tidak ada pengulangan. Selanjutnya untuk terapi non farmakologinya, untuk melancarkan pengobatan yang ibu jalani, saya menyarankan agar ibu banyak mengkonsumsi sayuran yang memiliki efek anti diabetes seperti pare. Selanjutnya mengurangi makanan berlemak dan berminyak, lalu minum air putih yang cukup, rutin melakukan olahraga ringan dan istirahat yang cukup, dan menghentikan kebiasaan seperti merokok atau meminum alkohol. Apakah ibu sudah paham tentang cara penggunaan obat yang diresepkan, dan apakah ada yang ditanyakan tentang cara penggunaannya? Sudah jelas ya. Kalau pertanyaan saya rasa belum. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sebelum ibu meminum atau menggunakan obat ini, ibu dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu karena segala kesembuhan datangnya dari Allah dan saya hanya sebagai perantaranya. Jika ada yang perlu ditanyakan lagi dan ibu membutuhkan konseling lagi, silakan menghubungi nomor saya, dan ini kartu nama saya. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan menandatangani dokumen ini sebagai tanda syarat penerimaan obat dan ibu telah memahami konseling yang saya berikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan cepat sembuh ibu. Coba Iya.